Duan Lingtian juga memandang Xiao Mubai. Dia juga merasa itu tidak realistis. Mendengar ini, Xiao Mubai tidak bisa menahan senyum kecut. Tentu saja aku belum pernah ke sana. Ayah hanya pernah ke tempat misterius yang diselimuti kabut di neraka Asura. Namun, 8 tempat misterius di jurang tak terbatas dan makam para dewa tidak berbeda dengan tempat di neraka Shuro hanya dari permukaan dan deteksi kesadaran spiritual. Itu bisa menyerap kesadaran ilahi, tetapi sulit untuk melihatnya sekilas. Selain itu, saya mendengar dari ayah saya bahwa menurut catatan sejarah alam Nisen, ada juga beberapa penguasa dunia setengah langkah yang pergi ke 8 tempat misterius di masa lalu, tetapi mereka tidak pernah kembali. Bahkan, ada 2 tempat di mana tampaknya mantan Master Realm yang menentang Tuhan masuk. Salah satunya terluka parah dan mundur, dan yang lainnya tidak keluar hidup-hidup lagi. Kata-kata Xiao Mubai dapat dianggap memecahkan kebingungan di hati Duan Lingtian dan Feng Qingyang. Ternyata seperti ini, bukan karena ayah Xiao Mubai telah memasuki tempat-tempat misterius itu, tetapi dalam sejarah alam Nisen, banyak yang mulia setengah langkah telah menghilang di sana, dan bahkan diduga ada yang mulia dunia lain yang hilang. Kalau begitu, sepertinya memang ada hubungannya. Mata Duan Lingtian berkilat, lalu dia menebak, kamu bilang. 9 tempat misterius, mungkinkah itu 9 pintu masuk dan keluar dari ruang di mana monster yang kuat ada? Sebenarnya, di balik 9 penghalang ruang misterius itu ada ruang yang sama. Mendengar tebakan Duan Lingtian, Xiao Mubai mengangguk, bukan tidak mungkin. Jika itu mengarah ke ruang yang sama, tatapan Feng Qingyang tiba-tiba menjadi lebih dalam, ruang seperti apa itu? Sebenarnya ada 9 pintu masuk dan keluar yang ada di alam Nisen. Tidak tahu juga, apakah ada tempat seperti itu di seluruh dunia. Mendengar kata-kata guru Feng Qingyang, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya spekulasi bahwa 9 tempat misterius adalah pintu masuk dan keluar dari ruang yang sama, dan itu mungkin tidak benar. Namun, jika kamu ingin tahu apakah ada tempat seperti itu di seluruh dunia, tanyakan saja pada Zhang San dan kamu akan tahu. Zhang San adalah pembangkit tenaga listrik terhormat dunia di alam berbulu yang kembali bersama Xiao Mubai beberapa waktu lalu. Sekarang, keluarga Zhang di belakang Zhang San telah bermigrasi dari alam berbulu ke alam penentang dewa, dan menetap di alam dewa yang lain. Di keluarga Zhang, ada juga beberapa orang yang tidak mau datang dan tinggal di dunia Yuhua. Namun, lebih dari 90% orang datang ke sini. Sebagai satu-satunya pembangkit tenaga listrik Jizun Zhang San, daya tariknya masih sangat kuat. Aku akan memanggil saudara Zhang. Ketika Xiao Mubai pergi dalam sekejap, suara Duan Lingtian dan Feng Qingyang terdengar, dan kecepatannya sangat cepat. Zhang San dibawa bersamanya tidak lama kemudian. Zhang San telah bertemu Tuan Duan Lingtian dan Tuan Feng Qingyang. Setelah Zhang San datang, dia memberi hormat kepada Duan Lingtian dan Duan Lingtian dengan hormat. Pada saat yang sama, dia melihat ke kedalaman tatapan Duan Lingtian, dengan sedikit kekaguman yang tulus. Setelah dia membawa keluarga Zhang ke alam Nisen, orang-orang di belakang keluarga Zhang juga membawakannya berita yang mengejutkan. Duan Lingtian, seorang pria kuat dari alam Nisen, mencium sekte King Hong dari alam cahaya terang, memusnahkan tuannya, dan bahkan membunuh seorang bangsawan dunia yang kuat. King Hong Sengsong, dia secara alami tahu bahwa itu adalah sekte di belakang Lei Hong. Tuan Duan Lingtian, Anda dan Lei Hong memiliki dendam murni karena Anda melindungi saya. Zhang San membungkuk kepada Duan Lingtian, sekarang kamu menyerang sekte suci King Hong dari alam Mingguang, dengan temperamen Lei Hong, aku khawatir kamu tidak akan melepaskannya. Ini, kamu harus hati-hati. Selain itu, mulai sekarang, Tuan Duan Lingtian, jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya, Zhang San, Anda hanya perlu menyapa, dan Zhang San, saya pasti akan melakukannya tanpa syarat. Apa yang dikatakan Zhang San serius dan tulus, dan dia benar-benar menerima perlindungan masa lalu Duan Lingtian. Jangan khawatir, aku tahu betul. Lei Hong, di mataku, hanyalah seorang badut. Duan Lingtian tersenyum dengan tenang, mengganti topik pembicaraan dan berkata, kami datang kepadamu kali ini untuk menanyakan sesuatu padamu. Kemudian, Duan Lingtian bertanya kepada Zhang San apakah ada tempat berbahaya di alam kenaikan seperti 9 tempat misterius di antara 3 tempat paling berbahaya di alam Nisen. Memiliki. Segera, Zhang San memberikan jawaban kepada Duan Lingtian, dengan terus terang mengatakan bahwa di dunia Yuhua, ada juga tempat-tempat seperti itu,
dan bahkan beberapa pembangkit tenaga terhormat dunia jatuh di dalamnya, dan mereka yang memasuki setengah langkah terhormat dunia tidak pernah keluar lagi. Namun, yang binasa adalah beberapa eksistensi dalam sejarah dunia kenaikan. Orang-orang dari generasi selanjutnya mengetahui bahaya dari tempat-tempat itu, jadi secara alami tidak mungkin mengambil risiko dengan mudah. Setidaknya, selain Jizun yang masih hidup di alam mingguang, Zhang San belum pernah mendengar ada orang yang pergi ke tempat-tempat itu untuk menjelajah, kecuali mereka yang tahu bahwa mereka akan mati dalam bencana 10.000 tahun ke depan. Adapun Jizun, yang tahu bahwa dia akan mati dalam kesengsaraan 10.000 tahun berikutnya, dia memasuki tempat-tempat itu untuk mencari jalan lebih jauh. Namun, pada akhirnya, tanpa kecuali, semuanya tetap di dalam dan tidak pernah keluar lagi. Berapa banyak tempat seperti itu yang ada di dunia Ascension? Duan Lingtian bertanya. 9 tempat ada di 3 bidang kecil yang berbeda. Di salah satu pesawat kecil, hanya ada 1 tempat, dan di 2 pesawat kecil lainnya, ada 3 tempat dan 5 tempat. Kata Zhang San. 9 lagi. Setelah mendengarkan kata-kata Zhang San, Duan Lingtian melirik Feng Qingyang dan Xiao Mubai, dan melihat keterkejutan di mata dua lainnya, dia tidak menyangka akan begitu mirip dengan Nisen Realm. Apakah ada tempat seperti ini di 2 alam lain dari 3 alam atas? Alam cahaya terang dan alam primordial Meng. Feng Qingyang menanyai Zhang San. Zhang San mendengar kata-kata itu dan berkata, memang ada 9 tempat seperti itu di alam Hongmeng, tetapi tidak ada di alam cahaya terang. Namun, dalam sejarah 3 alam atas, banyak penguasa dunia setengah langkah dan penguasa dunia dari alam cahaya terang masing-masing pergi ke alam Yuhua dan alam Hongmeng untuk menjelajah, dan penguasa dunia setengah langkah tidak pernah keluar lagi. Orang-orang binasa. Ketika Zhang San mengatakan ini, dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata, sejauh yang saya tahu, ada 9 tempat berbahaya yang serupa di salah satu dari 18 alam di Tiongkok. Tuan Duan Lingtian, Anda mengajukan pertanyaan yang sama dengan Tuan Feng Qingyang, tetapi apakah ada tempat seperti itu di alam Nisen? Sebagai yang mulia dunia, Zhang San secara alami tidak bodoh, dan dia tahu bahwa 2 orang di depannya bertanya kepadanya tentang masalah ini, dan kemungkinan Nisen Realm juga memiliki tempat seperti itu. Memiliki. Duan Lingtian mengangguk. Zhang San tidak bisa membantu tetapi mencerahkan matanya ketika dia mendengar kata-kata, sejauh yang saya tahu, tempat-tempat berbahaya itu setengah langkah ke Jizun, dan Anda akan mati, dan Jizun memasuki hidup dan mati. Dan kekuatan kedua orang dewasa itu jauh lebih unggul dari Jizun. Apakah kamu masuk untuk menyelidiki? Zhang San sangat penasaran. Tempat-tempat berbahaya itu terlalu misterius, dan selalu menjadi misteri yang belum terpecahkan. Di era kekinian, ada juga beberapa tokoh dunia yang tergoda dan ingin mencari tahu, namun hanya sedikit dari mereka yang benar-benar mengambil tindakan, dan khawatir akan binasa karena penasaran. Feng Qingyang membuka mulutnya, tidak menyembunyikan apapun, dan menceritakan pengalamannya sendiri. Itu juga mengubah ekspresi Zhang San. Tuan Feng Qingyang, yang sekuat Feng Qingyang, dipaksa mundur oleh makhluk di dalam. Jika dia tidak mendengar Tuan Feng Qingyang ini berbicara secara langsung, dia tidak akan pernah mempercayainya. Segera, Xiao Mubai dan Zhang San pergi. Dan Feng Qingyang memandang Duan Lingtian, dan bertanya sambil tersenyum, Xiao Tian, kekuatanmu lebih kuat dariku, apakah kamu ingin masuk dan melihatnya? Ia sangat penasaran dengan tempat itu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata, Tuan, sejujurnya, saya tidak terlalu tertarik dengan tempat-tempat misterius itu. Dari apa yang kamu katakan, makhluk di dalam harus dibatasi oleh aturan tertentu, dan tidak ada cara untuk keluar darinya. Jika tidak, dengan kekuatan monster itu, 10.000 alam dan alam luar akan berada di dalamnya, kekacauan lama sekali. Anda harus tahu bahwa dalam 10.000 dunia terakhir dan tanah di luar dunia, tidak ada keberadaan di luar orang suci dan pemuja dunia. Dan tempat-tempat misterius itu sudah ada jauh sebelum dia dan tuannya Feng Qingyang muncul di dunia ini, dan tidak ada masalah sampai sekarang, jadi kemungkinan besar tidak akan ada masalah di kemudian hari. Karena itu, mengapa dia harus repot? Jika tebakanku benar, tempat misterius yang diselimuti kabut itu sebenarnya adalah pintu masuk dan keluar dari ruang misterius tertentu. Ruang misterius itu pasti tidak sederhana. Penjaga gerbang bisa memaksamu mundur, Tuan yang telah melangkah ke tingkat ke-7 terkuat. Jika ada makhluk lain, kekuatannya tidak akan lemah. Tuan,
saya pikir karena itu tidak berpengaruh pada kita, kita tidak perlu mengambil risiko. Jika ada makhluk yang lebih kuat yang menyerangmu, kamu mungkin tidak bisa mundur seperti saat ini. Duan Lingtian berbicara dengan sangat serius. Dia telah mewarisi ingatan lelaki tua Wukong, jadi dia secara alami tahu bahwa keberadaan Seon tingkat ke-7, sebelum partisi sejarah, dianggap sebagai orang yang kuat, tetapi ketika menghadapi lelaki tua Wukong di puncaknya, dia tidak sama sekali jenis apa. Bahkan tamparan bisa membunuhnya. Setelah tingkat ke-7 yang terkuat, jarak kekuatan antara setiap tingkat kultivasi tidak lebih kecil dari tingkat ke-6 yang terkuat, yaitu jarak antara orang suci, alam dunia, dan tingkat ke-7 yang terkuat. Dengan kata-kata Duan Lingtian, air dingin dituangkan ke wajahnya terlebih dahulu, memadamkan rasa ingin tahu Feng Qingyang yang membara tentang tempat misterius itu. Setelah dia tidak lagi bertugas, dia juga menyadari bahwa perilakunya sebelumnya agak berisiko. Itu karena aku terlalu membosankan. Feng Qingyang menghela nafas sambil tersenyum masam, aku tidak menyangka kamu bisa melihat dengan jelas tanpa Xiao Tian. Juga, karena itu tidak berpengaruh pada kita, tidak perlu khawatir tentang mereka. Sekarang, dia juga kehilangan rasa ingin tahunya tentang tempat itu. Keingintahuan membunuh kucing itu. Dia telah melakukan perjalanan jauh, tetapi dia telah melihat banyak orang mati karena penasaran. Bahkan di tangannya, banyak orang yang memprovokasi dia karena penasaran dan dilenyapkan olehnya. Xiao Tian. Segera setelah itu, Feng Qingyang memikirkan adegan teman-teman lama itu bersatu kembali dengannya di Jilitian, dan memberitahu Duan Lingtian apa yang dia katakan, jika Anda bebas nanti, datanglah ke Jilitian, saya akan memanggil mereka datang dan berkumpullah. Bagus. Duan Lingtian tersenyum dan mengangguk, tepat sekali, aku sudah lama tidak bertemu mereka. Setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan melakukan perjalanan ke surga Nirvana. 2 hari ini, setelah bebas, dia akhirnya mulai bersiap untuk menyelesaikan masalah itu. Apakah ada hal lain yang perlu kamu lakukan sekarang? Feng Qingyang bingung. Aku ingin mengeluarkan Yun Qingyan itu. Cahaya dingin melintas di mata Duan Lingtian, dan dia berkata terus terang, tentu saja, sekarang dia telah bergabung dengan orang dari klan Hun Hun. Sepertinya nama barunya adalah Yun Xin Feng. Pada awalnya, Yun Qingyan tidak ada di sana saat dia dengan kejam menangani KR dan memenjarakan jiwa KR. Namun, setelah itu, dia telah mempelajari keseluruhan cerita dari Xia Jie, tuan ketiga dari keluarga Xia. Dia tahu bahwa Yun Qingyan mengubah namanya menjadi Yun Xin Feng, mengkhianati keluarga Yun, dan bahkan meninggalkan alam Nisen. Sepertinya dia tidak lagi berada di alam penentang dewa. Feng Qingyang mengerutkan kening, jika aku pergi mencarinya, aku khawatir aku akan mencari jarum di tumpukan jerami. Cari jarum di tumpukan jerami. Mata Duan Lingtian tegas dan niat membunuhnya sangat menakjubkan, dimanapun dia berada, apakah dia hidup atau mati, saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikannya. Ini juga akan menjadi tujuan utamaku di masa depan. Setelah kembali kali ini, istrinya KR aman dan sehat, dan akhirnya dia lega. Namun, penderitaan KR selama bertahun-tahun membuatnya tidak bisa mengabaikannya. Yun Qingyan harus mati. Tidak peduli siapa namanya sekarang, bahkan jika hanya sedikit jiwanya milik Yun Qingyan, dia harus mati. Sekarang, dia juga telah menikmati kebahagiaan keluarga, dan orang-orang di sekitarnya memiliki kehidupan sendiri untuk saat ini, dan inilah saatnya dia menyelesaikan masalah ini. Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu? Tanya Feng Qingyang, musuh muridnya secara alami juga musuhnya. Terlebih lagi, di masa lalu, Yun Qingyan mengirim orang untuk memburunya dan menempatkannya di neraka sura, dan itu semua karena keberuntungan sehingga dia dapat bertahan hidup dengan lancar. Tuan, jika saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda, saya tidak akan sopan. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, niat membunuh menghilang dari matanya, rasa dingin menghilang di wajahnya, dan dia mendapatkan kembali senyumnya yang seperti musim semi, dan berkata kepada Feng Qingyang. Bagus. Setelah Feng Qingyang menjawab, dia menyapa dan pergi. Karena muridnya memiliki sesuatu untuk dilakukan, tidak nyaman baginya untuk terus mengganggunya. Setelah Feng Qingyang pergi, Duan Lingtian tinggal di alam Nisen selama beberapa hari lagi dan membuat beberapa pengaturan. Kemudian, dia berjalan keluar dari alam penentang dewa dan pergi ke suatu tempat di luar alam. Meng Tua. Setelah sampai di batas luar, Duan Lingtian segera menghubungi Tuan Meng dari Bibo Tianfu,
karena untuk urusan selanjutnya, meminta bantuannya bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dia hanya perlu menunggu kabar. Kakak Duan Lingtian, apa yang kamu ingin aku lakukan? Meng Han sedikit terkejut ketika menerima panggilan, dia tidak menyangka pria ini akan datang menemuinya dalam beberapa hari setelah berpisah. Saya pernah mendengar bahwa Anda membunuh 2 orang dari Sekte Suci King Hong di alam Mingguang, dan Anda benar-benar menyinggung Lei Hong sampai mati. Namun, bahkan jika kamu berurusan dengan Lei Hong, kamu mungkin tidak perlu meminta bantuanku, kan? Tidak hanya Feng Qingyang menyadari kekuatan sejati Duan Lingtian, bahkan Meng Han juga menyadarinya, mengetahui bahwa Lei Hong sama sekali tidak mungkin menjadi lawan Duan Lingtian. Meskipun banyak orang berpikir bahwa tangan berat Duan Lingtian terhadap Lei Hong seperti itu akan membuat Lei Hong melompati tembok dengan tergesa-gesa, dan mungkin menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Tetapi dia tahu bahwa kemungkinan ini tidak mungkin. Duan Lingtian berani melakukan itu karena dia percaya pada kekuatannya sendiri, dan dia tidak khawatir tentang pembalasan Lei Hong sesudahnya. Old Meng, aku di sini untuk menemukanmu, itu tidak ada hubungannya dengan insiden Lei Hong. Duan Lingtian berkata bahwa dia tidak menyangka perbuatannya di alam Mingguang sudah sampai ke telinga Meng Han yang berada di luar alam. Itu tidak ada hubungannya dengan Lei Hong. Meng Han bingung. Aku akan pergi ke Bibo Tianfu untuk mencarimu, ayo bertemu dan bicara. Duan Lingtian memutuskan untuk berbicara dengan Meng Han tentang masalah ini karena dia harus menggambarkan tampilan baru Yun Qingyan saat ini kepada Meng Han secara langsung. Bagus, Meng Han segera menunggu Duan Lingtian. Saat ini, Duan Lingtian menjelaskan tujuannya. Old Meng, hal sederhana yang saya minta Anda lakukan adalah menemukan orang yang saya cari. Sebaiknya jangan memobilisasi massa, karena saya tidak ingin mengagetkan ular. Old Meng, yang harus kamu lakukan adalah menghubungi orang suci dari kekuatan suci utama di dunia luar, memberi mereka potret yang aku gambar, dan meminta mereka untuk membantu menemukan orang itu. Temukan saja seseorang, pantau mereka setelah kamu menemukannya, lalu sampaikan berita itu ke Bibo Tianfu. Avatar saya untuk hukum ini akan tetap ada di Bibo Tianfu di masa depan. Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Meng Han terkejut, kamu hanya tiruan dari hukum. Duan Lingtian mengangguk, ini adalah tiruannya dari hukum waktu, meskipun kekuatannya tidak sebaik tubuh utamanya, jika dia benar-benar ingin menghadapi Meng Han, meskipun sulit untuk menang, dia masih bisa tetap tak terkalahkan. Old Meng, minta mereka membantumu menemukan orang itu. Jangan bilang aku mencari orang itu, katakan saja kamu sendiri yang mencari orang itu. Begitu Anda menemukan orang itu, mereka yang dapat mengawasi orang itu setelah itu dapat memberi Anda, Tuan Meng, bantuan sesuai kemampuan Anda. Dengan cara ini, mungkin mereka akan melakukan yang terbaik. Meng Han sudah merasa bahwa dia berutang budi pada Duan Lingtian, jika Duan Lingtian tidak mengizinkannya memasuki Menara Tongtian terlebih dahulu, dia benar-benar tidak yakin akan selamat dari kesengsaraan tabu dan mencapai seperti sekarang ini. Mungkin itu akan berakhir dengan cara yang sama seperti Fang Yifan di dunia bulu. Jangan khawatir, kamu bisa menyerahkan masalah ini kepadaku. Aku secara pribadi akan pergi ke kekuatan suci besar di dunia luar. Meng Han berkata dengan wajah serius, selanjutnya, kamu, avatar hukum, tetap di Bibo Tianfu dan tunggu kabar. Haruskah aku menemukan seseorang untuk menghiburmu? Atau apakah kamu menghubungi anak itu Xiao Tianqi? Duan Lingtian tersenyum dan berkata, saya akan menghubungi istana Master Xiao. Bagus, Meng Han mengangguk, lalu menyapa dan pergi. Dan Duan Lingtian juga menghubungi Xiao Tianqi sendiri, memberitahunya bahwa dia berencana untuk tinggal di Bibo Tianfu untuk sementara waktu dan membutuhkan dia untuk mengatur tempat tinggal, tetapi dia tidak ingin orang lain tahu. Semuanya sederhana, tidak masalah. Mengetahui bahwa Duan Lingtian ada di sini, Xiao Tianqi juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka pihak lain akan datang ke Bibo Tianfu secepat ini, dan pada saat yang sama dia penasaran dengan alasan kedatangan pihak lain. Duan Lingtian juga tidak menyembunyikannya, karena Bibo Tianfu pasti akan membantunya menemukan Yun Qingyan di masa depan. Untuk masalah ini, saya meminta beberapa teman kultivator biasa saya untuk membantu saya menemukannya. Xiao Tianqi berkata, Duan Lingtian jarang menggunakannya untuk sesuatu, dia secara alami terikat tugas, lagi pula, Duan Lingtian di masa lalu memberinya cukup wajah. Nenek moyang Bibo Tianfu mereka, setelah melangkah ke tingkat ke-7 Seon, di depan semua pejabat senior Bibo Tianfu,
dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia dapat mengambil langkah paling kritis, semua berkat dia Xiao Tianqi. Bagaimanapun, Duan Lingtian yang dihubungi oleh Xiao Tianqi, Duan Lingtian memberinya wajah Xiao Tianqi agar pihak lain bisa menjadi yang pertama memasuki Menara Tongtian dan menerima manfaat surga. Bagus, di bawah pengaturan Xiao Tianqi, avatar resmi Duan Lingtian, yang terlihat tidak berbeda dengan dewa, juga tinggal di Bibo Tianfu, menunggu kabar baik dari luar. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Meng Han saat ini, tidak mungkin bagi pasukan suci dimanapun di luar dunia untuk menolak menghadapinya. Terlebih lagi, Meng Han akan menjanjikan keuntungan. Bantuan Meng Han sudah cukup untuk membuat pasukan suci itu menjadi gila. Dan faktanya, itu benar. Pada periode waktu berikutnya, Meng Han secara pribadi melakukan perjalanan ke seluruh kekuatan suci utama di luar dunia, dan kekuatan besar dengan cepat mengambil tindakan, memobilisasi sekelompok orang kuat untuk secara diam-diam menyelidiki petunjuk Yun Xin Feng. Dapat dikatakan bahwa selama nama samaran Yun Qingyan, Yun Xin Feng, berada di luar batas, selama dia tidak sengaja mengubah penampilannya, hanya masalah waktu sebelum dia ketahuan. Tentu saja, jati diri Duan Lingtian tidak menganggur saat Meng Han di batas luar mulai bergerak. Setelah menyapa Zhang San, dewa itu keluar secara pribadi dan meminta Zhang San untuk membawanya ke kekuatan besar dari 3 alam atas. Biarkan orang-orang dari kekuatan ini juga memeriksa diri mereka sendiri di wilayah mereka sendiri untuk melihat apakah Yun Xin Feng telah meninggalkan jejak di wilayah mereka. Kemanapun Duan Lingtian pergi, kekuatan Jizun di 3 alam atas, tidak peduli apakah ada Jizun atau tanpa Jizun, mereka semua memperlakukan mereka dengan hormat. Beberapa orang kuat dari beberapa kekuatan mau tidak mau mengubah ekspresi mereka saat melihat Duan Lingtian datang ke pintu. Mereka semua khawatir apa yang dilakukan Duan Lingtian di Mingguang Realm King Hong Shengzong akan melakukannya lagi di pasukan mereka. Baru setelah Duan Lingtian menjelaskan tujuannya, mereka menghela nafas lega. Bahkan, setelah mendengarkan janji Duan Lingtian, mata mereka berbinar. Selama kamu menemukan seseorang, awasi mereka sampai aku tiba di tempat kejadian. Aku, Duan Lingtian, berutang budi padamu, tetapi jika Duan Lingtian bisa melakukan apa yang aku bisa, aku tidak akan pernah menolak. Bantuan dari keberadaan di luar alam. Bagaimana ini tidak membuat mereka patah hati? Tiba-tiba, mereka semua bergerak. Selain 3 alam atas, Duan Lingtian juga mengunjungi 17 alam lainnya dari 18 alam tengah, dan menyapa Banbu Jizun yang bertanggung jawab atas semua kalangan. Adapun Jiezun, karena dia takut akan serangan Lei Hong terhadap Jizun, Jizun dari alam ke-17 sudah pergi untuk berlindung. Semua semi-santo, hampir menepuk dada mereka untuk berjanji bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk memeriksa alam mereka sendiri, dan segera setelah mereka menemukan keberadaan target, mereka akan menghubungi Duan Lingtian sesegera mungkin. Setelah menyelesaikan semua ini, Duan Lingtian kembali ke alam Nisen untuk menunggu kabar. Kali ini, dia bisa dikatakan telah membuat jaringan melawan Yun Qingyan. Duan Lingtian membuat keributan besar, meskipun orang-orang itu tidak menonjolkan diri, itu masih sampai ke telinga Lei Hong. Lei Hong masih berada di alam Mingguang. Dia menerima panggilan dari adik dari Sekte Suci King Hong, yang memberitahunya bahwa Duan Lingtian sedang mencari seseorang dan membuat janji besar. Tentu saja, Duan Lingtian tidak pergi ke Sekte Suci King Hong. Alasan mengapa pihak lain mengetahui hal ini sepenuhnya dari temannya sendiri. Temannya adalah orang yang paling kuat di kekuatan terhormat dunia lain di alam Mingguang. Yun Xin Feng. Selama periode ini, Lingtian mencari pihak lain dengan kemeriahan yang begitu besar. Mungkinkah pihak lain memiliki rahasia besar? Lei Hong tidak tahan untuk berpikir terlalu banyak. Sekarang, seperti Duan Lingtian, dia telah melangkah ke keberadaan Seon tingkat ke-7. Membiarkan mereka ada di level ini, mencari seseorang dengan kemeriahan besar, menunjukkan bahwa pihak lain jelas tidak sederhana, entah itu musuh yang mematikan, atau ada kepentingan yang pantas dicari. Sepertinya aku harus pergi ke alam penentang dewa sebelumnya. Mata Lei Hong berkilat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia ingin mencari tahu ini. Jika orang itu memiliki minat untuk dicari, dia mungkin juga mencoba untuk memotong Duan Lingtian. Tanah yang ditinggalkan oleh para dewa. Di sebuah ngarai, 2 sosok dikelilingi oleh sekelompok orang, keduanya terluka, nafas mereka sedikit lemah, dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Serahkan barang-barang itu dan berikan kamu mayat utuh.
Di antara sekelompok orang yang mengelilingi keduanya, seorang pria parubaya yang jelas-jelas adalah pemimpinnya keluar dari udara, menatap dingin kedua wanita berkerudung di depannya, dan berkata dengan dingin. Dia tidak menyangka bahwa setelah menghabiskan banyak usaha untuk keluarganya sendiri dan beberapa pasukan lainnya, mereka tidak mendapatkan harta karun itu. Sebaliknya, dua wanita, Huang Ke, yang sedang berlatih dengan santai, mengambil barang-barang itu. Dan hampir lolos oleh dua lainnya. Untungnya, dia beruntung dan memimpin orang untuk mengejar rute yang benar dan menyusul mereka. Dia tidak menembak secara langsung. Karena benda itu ada di cincin penahan dari dua lainnya, begitu keduanya mati, cincin penahan dengan fungsi penghancuran diri akan hilang dan musnah bersama benda itu. Lagi pula itu kematian, mengapa kami harus memberikan sesuatu padamu? Salah satu wanita mencibir. Sulit membayangkan bahwa meskipun dia dalam bahaya hidup dan mati sekarang, bahkan jika dia memiliki luka di tubuhnya, dan jelas sulit untuk melawan sekelompok orang di depannya, matanya masih sangat tenang. Dan wanita lain di sampingnya tampak tenang, tetapi dengan sedikit ketidakberdayaan. Kedua gadis anggun itu sama-sama mengenakan cadar dengan sedikit transparansi, tetapi berdasarkan setengah wajah mereka yang terbuka, tidak sulit untuk melihat bahwa pipi mereka di bawah cadar juga sangat cerah. Jika kamu tidak menyerahkan barang-barang itu, aku akan membuatmu tidak mungkin bertahan atau mati. Mata pria parubaya itu berkilat tajam, dan dia terus terang mengancam. Saudari Feyer, tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Wanita bertopeng dengan sedikit ketidakberdayaan dalam tatapan tenang itu menggelengkan kepalanya sedikit, lalu mengangkat tangannya untuk mengeluarkan slip batu giok yang jelas dibuat khusus, dan menghancurkannya. Mengapa? Wanita lain tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat ini. Saya tidak menyangka akan meminta bantuannya secepat ini. Kami masih dua orang bersama-sama. Huaner dan Tianwu, yang berkeliaran di luar sendirian, mungkin belum meminta bantuannya sekarang. Hampir pada saat desahannya jatuh. Panggilan, dalam kehampaan, di dalam pengepungan, seolah-olah ada embusan angin yang bertiup. Segera setelah itu, ruang bergetar dan berputar untuk beberapa saat, dan kemudian muncul hantu, yang secara bertahap mengeras dan berubah menjadi sosok yang besar. Bagaimana? Apakah menyenangkan di luar selama ini? Sosok yang muncul adalah sosok berwarna ungu, pemuda jangkung berpenampilan tampan, alis pedang dan mata bintang. Setelah dia muncul, meskipun dia berada dalam pengepungan, dia masih memiliki mata yang tenang, seolah-olah dia benar-benar mengabaikan sekelompok orang yang sedang menatapnya, dan menatap kedua wanita di sampingnya, dan bertanya sambil tersenyum. Aku ceroboh kali ini, dan menjadi Sorel, tidak berhasil. Salah satu wanita, dengan sedikit ketidakberdayaan, melepas cadar di wajahnya, memperlihatkan wajah yang tiada taraf, dan berkata dengan senyum masam, sambil menatap pemuda berbaju ungu dengan kelembutan. Kakak Tian, wanita lain juga melepas kerudungnya, memperlihatkan wajah cantik yang memusingkan yang sama. Wajah ini, setelah terungkap tanpa kerudung, sepertinya membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi pucat. Dan pemandangan ini juga membuat pria parubaya yang dipimpin oleh sekelompok penonton mengerutkan kening tak terkendali. Wanita yang sangat cantik, namun, sekarang dia tidak punya waktu untuk menonton hal-hal ini, matanya tertuju pada pemuda misterius berpakaian ungu, dan dia menangkupkan tangannya dan bertanya, Yang Mulia, Anda. Namun, sebelum dia selesai berbicara, kehampaan di sekitarnya sudah terdistorsi, dan kemudian berguncang dengan keras, dan kemudian seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping oleh embusan angin seperti kertas yang bergoyang tertiup angin. Adegan aneh ini juga membuat ekspresi dari kelompok orang yang tersisa berubah. Mereka bahkan sempat mengemukakan ide, melarikan diri, tetapi sebelum mereka mengambil tindakan, mereka melihat badai luar angkasa yang mengerikan, seperti lautan badai, menyapu ke segala arah dengan pemuda berbaju ungu di tengahnya. Ketika badai luar angkasa ini melewati kedua gadis di samping pemuda berbaju ungu, itu seperti sinar cahaya yang melewati mereka, tanpa dampak nyata pada mereka. Kemudian, ketika dia berguling ke arah orang-orang di sekitarnya, dia dengan kejam mencekik mereka semua. Dalam sekejap, ngarai yang luas itu dipenuhi bau darah yang menyengat. Pria muda berbaju ungu itu mengerutkan kening, mengangkat tangannya dengan santai, dan menghilang di tempat bersama putri kedua. Muncul lagi, sudah di luar ngarai. Bagaimana? Apakah kamu ingin terus berlatih di luar? Pria muda berbaju ungu tidak lain adalah Duan Lingtian. Adapun dua wanita di sampingnya adalah istrinya KR dan Li Fei.
Terakhir kali keempat gadis di sekitarnya memilih untuk meninggalkan sisinya dan pergi berlatih, Huaner dan Feng Tianwu memilih untuk pergi sendiri, sedangkan KR dan Li Fei memilih untuk pergi bersama. Tentu saja lanjutkan, Li Fei berkata dengan mata cerah, di luar, masih sangat menarik. Lagi pula, tanah para dewa adalah dunia kecil di dalam tubuhmu. Kamu dapat muncul kapan saja, dan kami tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun. Petik 2. Kakak Tian, Saudari Feier dan aku akan pergi keluar sebentar, lalu kami akan kembali untuk menemanimu. Wajah cantik KR tersenyum seperti bunga, cerah dan bergerak. Baiklah, Duan Lingtian tersenyum dan mengangguk, lihat ke belakang, jika kamu merindukanku, kamu juga bisa memanggilku untuk datang, kamu tidak perlu menunggu sampai kamu dalam bahaya untuk datang kepadaku. Bagus, KR menanggapi. Li Fei menggelengkan kepalanya, tidak. Sebelum kami berpisah dari Huaner dan Tianwu, kami bertaruh dengan Huaner dan Tianwu. Setelah kami setuju untuk kembali nanti, siapapun yang datang kepadamu untuk meminta bantuan kemungkinan besar akan melakukannya. Petik 2. Apa yang kamu pertaruhkan? Duan Lingtian tersenyum tak berdaya. Keempat gadis ini, apakah ada trik kecil di belakang mereka? Dia tidak tahu apa-apa. Aku tidak akan memberitahumu. Li Fei tersenyum misterius, dengan tatapan main-main, seperti saat dia bersama Li Fei di pesawat sekuler di masa lalu, dan pikiran Duan Lingtian kembali ke waktu itu dalam sekejap. Waktu berlalu, bertahun-tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Saat itu adalah periode awal, setiap langkah, dan situasinya sulit. Tapi sekarang, udara dipenuhi rasa apapun yang Anda inginkan. Kalau begitu aku pergi sekarang. Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum, awalnya mengira kedua putrinya akan menahannya untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka bersenang-senang dan berharap dia akan pergi. Tentu saja, dia juga tahu, terutama karena mereka bisa melihatnya kapan saja. Tidak seperti sebelumnya, sulit dibayangkan. Terlebih lagi, mereka sangat menunggunya kembali dari luar. Tidak lama setelah berpisah dari putri kedua, Duan Lingtian menerima pesan dari Xiao Mubai. Setelah membacanya, dia tidak bisa menahan cemberut. Satu mati dan satu hilang. Xiao Mubai memberitahunya dalam panggilan pengadilan bahwa salah satu dari dua negara adidaya yang menjaga salah satu gerbang normal Nisen Realm terbunuh dan yang lainnya menghilang. Gerakan lawan sangat cepat dan rapi, dan sudah terlambat ketika Xiao Mubai tiba. Secepatnya, Duan Lingtian dan Feng Qingyang berjalan bersama setelah menerima panggilan. Melalui jejak di tubuh orang mati, keduanya dengan cepat menentukan. Orang yang menembak adalah eksistensi yang tingkat kultivasinya sama dengan mereka. Tapi sekarang, di bagian langit dan bumi ini, kecuali beberapa makhluk kuat di tanah misterius yang diselimuti kabut di beberapa bidang khusus, dan keberadaan-keberadaan tingkat ketujuh terkuat yang diumumkan oleh Dao Surga, selain mereka, ada hanya dua orang lainnya. Meng Han, pasti tidak mungkin melakukan hal seperti itu, dan dia tidak punya motif. Lalu, hanya ada satu kemungkinan. Rajon, ini Lei Hong. Kulit Xiao Mubai menjadi gelap, matanya berkedip dingin, dia tidak menyangka pihak lain begitu berani, bergegas ke portal Nisen Realm ini untuk membunuh orang. Awalnya, dia juga berpikir bahwa Lei Hong mungkin datang ke alam Nisen untuk membuat keributan dan membalas dendam pada Duan Lingtian. Tapi saya tidak menyangka pihak lain sangat berhati-hati dan hanya memilih untuk menyelinap menyerang. Pada saat yang sama, Xiao Mubai juga sedikit tidak berdaya jauh di dalam hatinya, merasa bahwa meskipun keberadaan seperti Lei Hong menghadapi lawan secara langsung, dia tidak akan dapat melakukan apapun padanya, dan sebagai gantinya akan dibunuh oleh lawan. Pada saat ini, dia mengambil keputusan, dan kemudian dia akan mundur dan menyerang alam dunia. Dengan latar belakangnya, ditambah terakhir kali dia mendengarkan Duan Lingtian dan Feng Qingyang memberikan ceramah, dan mengajukan banyak pertanyaan kepada mereka tentang 4 jalan langit dan bumi secara pribadi, dia hanya selangkah lagi dari ranah penghormatan. Namun, karena kehadiran Duan Lingtian dan Zhang San yang merupakan Jizun, dia tidak terburu-buru untuk menerobos. Tentu saja, alasan utamanya adalah saya khawatir orang-orang dari keluarga Zhang tidak akan terbiasa datang ke alam penentang Tuhan baru-baru ini, jadi saya menghabiskan begitu banyak waktu untuk merawat mereka sehingga saya tidak punya banyak waktu mundur. Polanya terlalu kecil. Feng Qingyang menggelengkan kepalanya, kedua orang itu, meskipun mereka adalah orang-orang yang menentang alam dewa, mereka tidak memiliki hubungan dekat denganmu, Xiao Tian. Lei Hong, apa gunanya membunuh mereka?
Duan Lingtian di samping menggelengkan kepalanya saat ini, Tuan, saya pikir orang lain seharusnya tidak mati untuk saat ini. 9 dari 10, Lei Hong melakukan ini untuk memahami segalanya tentangku dengan lebih baik, sehingga dia bisa membalas dendam padaku nanti. Bahkan jika Seon lain dibunuh oleh Lei Hong tanpa meninggalkan jejak, tidak mungkin untuk menghilangkan semua nafas dalam waktu singkat, Duan Lingtian dapat memastikan bahwa hanya satu orang yang meninggal di tempat kejadian belum lama ini. Karena itu, dia menduga Lei Hong telah menculik orang lain dan ingin menyiksanya untuk mendapatkan informasi tentangnya. Sebelum membalas dendam padanya, Anda harus terlebih dahulu memahaminya. Seperti yang dipikirkan Duan Lingtian, Lei Hong lah yang menculik orang terkuat yang hilang dari alam penentang dewa. Adapun tujuannya, satu untuk memahami Duan Lingtian, dan yang lainnya untuk bertanya kepada pihak lain apakah dia mengetahui tujuan Duan Lingtian mencari orang bernama Yun Xin Feng. Orang paling kuat di alam penentang dewa yang dibawa pergi melihat teman lamanya yang bertugas bersamanya dibunuh dengan matanya sendiri, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Setelah memastikan identitas penculiknya, dia putus asa. Rajon, ternyata itu dia, Lei Hong, tentu saja dia tahu siapa itu. Dia adalah orang yang sangat kuat di alam mingguang dari 3 alam atas. Beberapa tahun yang lalu, dia melangkah ke tingkat ke-7 ekstrim, dan menjadi eksistensi keempat setelah pemotongan sejarah mati. Adapun serangan Lei Hong padanya, tidak sulit baginya untuk menebak, itu pasti karena Duan Lingtian dari alam Nisen pergi ke alam cahaya terang untuk membunuh 2 orang kuat dari sekte di belakang Lei Hong. Dia telah mendengar bahwa salah satu dari 2 pembangkit tenaga listrik yang jatuh dari sekte Lei Hong masih merupakan pembangkit tenaga listrik yang terhormat di dunia. Jadi, dia tahu, dia sudah selesai. Karena itu juga dia memiliki keinginan untuk mati, tidak peduli apa yang ditanyakan Lei Hong kepadanya, dia tidak menjawab Lei Hong, karena dia tahu dia akan mati, jadi mengapa dia harus bekerja sama dengan pihak lain. Jika bukan karena kekuatan di tubuhnya ditekan secara paksa oleh Lei Hong, dia akan memilih untuk bunuh diri sejak lama. Huff, aku tidak percaya mulutmu bisa sekeras itu sepanjang waktu. Di tangan Lei Hong, tidak ada metode rahasia pencarian jiwa yang Duan Lingtian dapatkan dari ingatan Wukong yang dapat menargetkan yang terkuat, tetapi ia masih memiliki metode rahasia pemurnian jiwa. Selanjutnya, dia mulai menyiksa orang terkuat di alam dewa melawan dewa. Awalnya, lawan bisa bertahan. Tetapi dengan berlalunya waktu, dia tidak bisa menahannya lagi, dia tidak bisa menahan lidahnya lagi, jadi dia hanya bisa mengungkapkan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Lei Hong, dan hanya berharap bahwa Lei Hong akan memberinya akhir yang bahagia setelah itu. Apakah tidak cukup untuk melakukan ini lebih awal? Sungguh tulang yang murah. Lei Hong meremehkan. Dan kemudian, Lei Hong juga mengetahui beberapa informasi tentang Duan Lingtian dari pihak lain. Bahkan informasi tentang Yun Xin Feng, yang paling ingin dia ketahui saat ini, dia mendapatkannya. Istri Duan Lingtian adalah putri dari keluarga Xia, tanah yang ditinggalkan oleh para dewa. Yun Xin Feng, sebelumnya dikenal sebagai Yun Qingyan, dulunya adalah tuan muda dari keluarga Yun, yang ditinggalkan oleh para dewa, dan Duan Lingtian adalah musuh bebuyutan. Dia diusir dari rumah oleh keluarga Yun selama bertahun-tahun, lalu, dan bergabung dengan sisa jiwa dari klan Hun Hun. Mahasiswa baru, berganti nama menjadi Yun Xin Feng. Lei Hong sedikit kecewa. Saya pikir ada rahasia luar biasa yang tersembunyi di balik Yun Xin Feng, tetapi saya tidak menyangka itu hanya balas dendam sederhana. Hanya karena Yun Xin Feng menyebabkan istri Duan Lingtian, Xia Ningsue, putri dari keluarga Xia, dipenjara selama bertahun-tahun. Duan Lingtian, di alam Nisen, sebenarnya hanya terhubung dengan satu faksi dari keluarga istrinya. Dia tidak punya sekte atau keluarga. Lei Hong mengerutkan kening, dengan kata lain, jika dia ingin membalas dendam pada Duan Lingtian, dia hanya bisa membalas dendam pada Duan Lingtian dari keluarga Xia, yang merupakan tempat suci di alam Nisen. Adapun untuk membunuh orang lain, Duan Lingtian mungkin tidak akan marah. Tentu saja, jika dia bisa membunuh orang-orang terhormat dunia setengah langkah dari alam Nisen, itu akan baik-baik saja. Dia tidak percaya bahwa Duan Lingtian tidak peduli dengan pembangkit tenaga listrik tingkat atas dari alam Nisen itu. Sayang sekali, saya tidak tahu di mana Yun Xin Feng berada. Kalau tidak, kamu bisa. Salah. Duan Lingtian dapat meminta seseorang untuk menemukan Yun Xin Feng, aku juga bisa. Jika saya dapat menemukan Yun Xin Feng itu terlebih dahulu,
biarkan dia mengikuti saya, dan membuat Duan Lingtian tidak berdaya untuknya, bukankah Duan Lingtian akan marah? Hahaha, memikirkan hal ini, Lei Hong mengangkat tangannya dan membunuh orang paling kuat di depannya, lalu pergi ke dunia luar, berkeliaran dengan kecepatan tercepat. Ketika dia meninggalkan tanah di luar alam dan kembali ke alam mingguang. Di mana-mana di dunia luar, sebuah berita telah menyebar dan berfermentasi dengan kecepatan yang sangat cepat. Duan Lingtian, orang kuat dari alam Nisen, ingin mencari tahu musuh yang dulunya berada di sisa-sisa dewa alam Nisen di 10.000 alam dan seterusnya, dan mengubah namanya menjadi Yun Qingyan di Yun Xin Feng. Lei Hong, orang kuat di alam mingguang, dengan sengaja menargetkan Duan Lingtian dan mengatakan bahwa jika dia memiliki kesempatan untuk bertemu Yun Qingyan, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga keamanan Yun Qingyan. Begitu berita ini menyebar, Meng Han, Patriark Bibo Tianfu, langsung mengubah wajahnya saat menerima berita itu. Dia tidak menyangka bahwa tidak butuh waktu lama baginya untuk membiarkan seseorang diam-diam mencari Yun Qingyan dengan cara yang tidak mencolok, dan seseorang segera mengungkap masalah ini. Apalagi itu jelas tulisan tangan Lei Hong. Jika itu hanya sekelompok orang kuat dari Myriad Realms dan Outer Boundaries, melakukan kunjungan mendadak untuk menemukan jejak Yun Qingyan mungkin tidak mengetahuinya sebelum dia ditemukan. Tapi karena masalah ini menyebar di dunia luar, selama Yun Qingyan berada di dunia luar, mustahil baginya untuk tidak mengetahuinya. Kecuali dia kebetulan berada di pintu yang tertutup dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kakak Duan Lingtian, Meng Han buru-buru menemukan avatar resmi Duan Lingtian di Bibo Tianfu, dan memberitahunya tentang rumor yang menyebar keluar. Lei Hong ikut campur dalam masalah ini. Niatnya melakukan ini jelas bukan untuk membiarkanmu menemukan pihak lain. Jelas berusaha menakut-nakuti ular itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Meng Han, bahkan jika itu hanya tiruan hukum Duan Lingtian, kulitnya sangat suram. Rajon, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Adapun mengapa Lei Hong melakukan hal seperti itu, pasti ada hubungannya dengan orang terkuat yang diculik olehnya. Lei Hong pasti telah mempelajari beberapa detail tentang dia dari mulut pihak lain, dan juga mengetahui tentang kebencian antara Yun Qingyan, yang berganti nama menjadi Yun Xin Feng, yang dia cari, dan dia. Yang paling penting adalah Lei Hong tahu bahwa dia bekerja keras untuk menemukan Yun Qingyan. Avatar hukum waktu Duan Lingtian, setelah meninggalkan tanah di luar batas, kembali melintasi batas, dan kembali ke tubuh dewa, mata Duan Lingtian meledak dengan kilau dingin dalam sekejap. Rajon, sebaiknya jangan biarkan saya menatap tubuh asli Anda, jika tidak, Anda pasti akan mati. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa selama Yun Qingyan mengetahui bahwa dia sedang mencarinya dengan sembrono, dia pasti akan bersembunyi. Jika saya ingin menemukan Yun Qingyan nanti, saya khawatir akan lebih sulit daripada mendaki ke langit. Dalam beberapa hari, Duan Lingtian menerima berita bahwa apakah itu 3 alam atas atau alam utama dari 18 alam tengah, berita bahwa dia ingin memburu dan membunuh Yun Qingyan mulai menyebar luas. Bahkan ada kabar bahwa Lei Hong ingin melindungi Yun Qingyan. Pada saat ini, lingkaran yang terkuat di 3 alam atas dan 18 alam tengah juga diaduk karena tersebar luasnya berita ini. Lei Hong, ini untuk benar-benar menghancurkan Duan Lingtian. Aku benar-benar berpikir bahwa ketika Duan Lingtian membunuh King Hong Seng Song Jizun di alam mingguang, bahkan jika kebencian ini benar-benar dipalsukan, itu tidak akan pernah berakhir. Orang yang Duan Lingtian ingin cari dan bunuh, Lei Hong mengancam akan menahannya. Jika keduanya bertemu di masa depan, pertempuran hidup dan mati pasti tak terhindarkan. Sekarang, hanya ada 4 orang di Seon tingkat ke-7 yang diumumkan oleh Dao Surgawi. 2 dari mereka berdiri di sisi yang berlawanan sepenuhnya. Selain Mary, mereka juga sangat penasaran. Jika kedua orang ini benar-benar saling berhadapan di masa depan, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah dalam konfrontasi hidup dan mati. Apakah itu Duan Lingtian, bintang yang sedang naik daun di alam Nisen, atau Lei Hong, seorang veteran dan orang kuat di alam mingguang. Banyak orang bahkan lebih bersemangat untuk keduanya segera saling berhadapan dan bertarung sampai mati. Lei Hong, yang telah selesai menyebarkan berita, kembali ke alam mingguang lagi, dengan senyum dingin di wajahnya. Duan Lingtian, karena kamu memilih untuk menjadi musuhku, Lei Hong, kamu harus bersiap untuk menjadi sasaranku. Lei Hong mendengus. Jika bukan karena keberadaan Seon tingkat ke-7 lainnya di alam Nisen Anda,
saya pasti akan pergi ke alam Nisen dan bergulat dengan Anda untuk melihat apakah kekuatan Anda sekuat karakter Anda. Dari sudut pandang Lei Hong, jika Duan Lingtian masih dapat menemukan Yun Qingyan setelah dia mengganggu situasi seperti ini, maka dia benar-benar telah melihat hantu. Karena itu, dia menduga Duan Lingtian pasti tidak bahagia sekarang, dan dia sangat bahagia. Dunia luar, di kedalaman rawa, cahaya dan bayangan melintas di langit di kejauhan, dan datang ke sini dalam sekejap mata, bersembunyi di kegelapan. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, dalam kehampaan di atas, dua sosok lewat bergandengan tangan, dengan kesadaran spiritual menutupi sekeliling, seolah-olah sedang menyelidiki sesuatu. Setelah menyapu dengan perasaan spiritualnya, dia tidak melihat sesuatu yang aneh di kedalaman rawa, dan perlahan-lahan hanyut. Pada saat ini, sesosok perlahan keluar dari kedalaman rawa. Hampir jatuh. Ini adalah seorang pemuda dengan sosok kurus dan wajah yang agak suram. Setelah menyeka noda darah yang meluap dari sudut mulutnya dengan tangannya, matanya menjadi dingin dan kulitnya suram seperti air. Dia, tak lain adalah Yun Qingyan yang mengubah namanya menjadi Yun Xinfeng. Pada hari yang sama, ketika dia melihat teks Dao Surga, mengumumkan bahwa Duan Lingtian telah melangkah ke tingkat ketujuh dari yang terkuat dan menjadi eksistensi di luar para santo dan pemuja dunia, dia terkejut dan penuh kecemburuan. Namun, belakangan, dia menghibur dirinya sendiri secara psikologis, bahwa itu pasti seseorang dengan nama dan marga yang sama. Namun, dia tidak bisa tidak mengkonfirmasinya pada akhirnya. Hasil konfirmasi sebenarnya adalah Duan Lingtian, itu benar-benar Duan Lingtian yang dia kenal, dan dia berharap bisa membunuh Duan Lingtian segera setelah itu. Pada saat itu, dia merasa bahwa hal yang paling dia sesali dalam hidupnya adalah dia tidak membunuh Duan Lingtian ketika Duan Lingtian begitu tertindas sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya di alam sekuler. Saat itu, sangat mudah baginya untuk membunuh Duan Lingtian, dia bahkan bisa membunuh Duan Lingtian dengan sekali tarikan nafas. Sangat disayangkan, karena pada saat itu reinkarnasi sepupunya sangat melindungi Duan Lingtian, dan dia tidak terlalu memperhatikan Duan Lingtian, jadi dia tidak membunuh Duan Lingtian. Dia tidak pernah berpikir bahwa semut di matanya akan menyusulnya suatu hari nanti, dan bahkan jauh melampaui dia. Jika saya tahu sebelumnya, saya seharusnya membunuh Duan Lingtian dengan ceroboh saat itu. Kali ini, dia baru tahu bahwa Duan Lingtian membuat orang mencarinya. Terlebih lagi, dia hampir dibunuh oleh dua pembangkit tenaga listrik tadi. Kedua orang itu adalah kenalannya di dunia luar, dan mereka telah melakukan banyak bisnis besar dengan mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa ketika mereka menerima berita, mereka mengetahui bahwa Seonno Tianfu Menghan, pembangkit tenaga listrik peringkat ke-7, sedang mencarinya, dan setelah menjanjikan keuntungan besar, dia memilih untuk bergabung untuk menghadapinya. Dia bermaksud untuk menangkapnya dan mengirimnya ke Bibo Tianfu dengan imbalan, bantuan, Menghan. Untungnya, sebelum keduanya siap menyerang, pada saat kritis, dia mendengar kabar bahwa Duan Lingtian sedang mencarinya, dan kabar bahwa Lei Hong ingin melindunginya, maka dia menjadi waspada. Itu juga karena dia waspada sehingga ketika kedua pria itu menyerangnya, dia bersiap dan melarikan diri dengan lancar. Kalau tidak, saya khawatir mereka telah disandera oleh dua orang yang terluka parah dan sedang dalam perjalanan ke Bibo Tianfu. Duan Lingtian, mau membunuhku, ini tidak semudah itu. Setelah menghindari pengejaran kedua orang itu, Yun Xinfeng memutuskan untuk sementara meninggalkan tanah di luar batas, bersembunyi di alam 10.000, menemukan alam kecil untuk menetap sementara, dan menghindari pusat perhatian. Adapun 3 alam atas dan 18 alam tengah, dia tidak berani main-main. Alam itu memiliki banyak penjaga, dan mereka dapat dirasakan dan ditemukan pertama kali jika ada penyusupan oleh yang terkuat. Tetapi, kalau begitu Lei Hong, bukankah orang kuat di alam Mingguang, salah satu dari 3 alam di 10.000 alam, juga keberadaan Seon tingkat ke-7. Mengancam untuk membantuku, dia memiliki dendam terhadap Duan Lingtian. Kembali ke 10.000 alam, setelah menemukan alam kecil untuk hibernasi, Yun Xinfeng tidak tinggal diam, dan keluar dengan klon Lao, mengenakan topi bambu untuk menutupi matanya yang tumpul, sehingga orang tidak dapat melihat bahwa itu adalah tiruan dari hukum. Avatar hukum pergi untuk menyelidiki, dan dia juga mengetahui tentang keluhan antara Duan Lingtian dan Lei Hong. Duan Lingtian, hancurkan avatar hukum Lei Hong di alam berbulu. Setelah itu, pergi ke pasukan di belakang Lei Hong, King Hong Shengzong dari alam Mingguang,
berniat untuk bergandengan tangan dengan tuannya Feng Qingyang untuk menghancurkan Lei Hong sendiri. Lei Hong menghindarinya terlebih dahulu, tapi dia masih membunuh suzerain Sekte Suci King Hong saat ini, serta Jizun dari Sekte Suci King Hong. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Lei Hong merilis berita untuk membantunya. Ternyata ada permusuhan antara Lei Hong dan Duan Lingtian. Sayang sekali, tidak ada cara untuk secara terang-terangan mencari perlindungan dengan Tuan Lei Hong itu. Kalau tidak, dengan perlindungannya, akan sulit bagi Duan Lingtian untuk membunuhku. Meskipun Yun Sin Feng merasa sangat disayangkan, dia juga tahu bahwa dia tidak dapat mengambil risiko menghubungi Lei Hong. Jika dia salah langkah, itu bisa menjadi malapetaka. Sekarang, pasti ada lebih banyak orang yang ingin menjilat Duan Lingtian. Bagaimanapun, Duan Lingtian adalah bintang yang sedang naik daun, lebih muda, dan memiliki potensi lebih besar di masa depan. Dia telah melangkah ke tingkat ke-7 Seon, dan dia tidak mengandalkan Tian Dao Talisman. Selain itu, Master Duan Lingtian, Feng Qingyang, adalah eksistensi tingkat ke-7 terkuat lainnya di alam Nisen. Angin bertiup, memikirkan Feng Qingyang, Yun Sin Feng merasa tertekan lagi. Saat itu ketika dia adalah Yun Qingyan, tuan muda dari keluarga Yun, meskipun dia tidak membunuh Duan Lingtian karena dia mengkhawatirkan sepupunya Xia Ningsue, dia juga mengirim seseorang untuk membunuh Feng Qingyang. Tapi tanpa diduga, binatang tua itu meleset. Kalau tidak, bagaimana mungkin situasi seperti itu sekarang? Siapa sangka bahwa dua orang yang seperti semut di matanya di masa lalu akan menjadi eksistensi terkuat di alam penentang dewa hari ini. Anda bahkan tidak perlu melakukannya sendiri, hanya sepatah kata, dan keluarga Yun, tempat para dewa meninggalkannya di masa lalu, dapat musnah. Dua Seon yang berbalik melawan Yun Sin Feng melacak mereka untuk sementara waktu, dan setelah memastikan bahwa Yun Sin Feng telah melarikan diri, kecewa, mereka masih melakukan perjalanan ke Bibo Tianfu. Memberitahu Bibo Tianfu tentang beberapa informasi tentang Yun Sin Feng yang mereka ketahui. Ini juga mencakup beberapa pijakan di 3 gua kelinci di puncak Yunsin. Namun, di sisi Bibo Tianfu, bahkan jika mereka mengirim setengah bijak untuk menindaklanjuti, setelah beberapa waktu, mereka masih tidak menemukan apapun. Jelas, kecil kemungkinan Yun Sin Feng akan muncul di tempat-tempat ini lagi. Utasnya putus. Namun, setelah kejadian itu, Meng Han masih melakukan perjalanan ke alam Nisen dan memberitahu Duan Lingtian. Setelah Duan Lingtian mengetahuinya, dia tidak terkejut. Ketika dia tahu bahwa Lei Hong menyebarkan berita bahwa dia akan memburu dan membunuh Yun Sin Feng, dia tahu bahwa kecuali seseorang pertama kali menunjukkan keberadaan Yun Sin Feng, atau bahkan menangkapnya, jika tidak, dia harus melawan Bideng jika dia mau. Untuk menemukan Yun Sin Feng Tuhan masih sulit. Kita hanya bisa membicarakannya nanti. Dalam ingatan lelaki tua Wukong, ada metode rahasia pelacakan garis keturunan yang hanya dapat dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat 9 yang kuat. Itu dapat menggunakan esensi darah dari kerabat darah seseorang dalam 3 generasi untuk melacak dan menguncinya, keberadaan seseorang di seberang perbatasan. Karena itu, meski Duan Lingtian marah atas kelakuan Lei Hong, dia tidak terlalu kesal. Selama dia melangkah ke tingkat ke-9 Seon, dia dapat menggunakan metode rahasia itu dan melacak kembali dan mengunci posisi Yun Qingyan melintasi batas. Beberapa hari yang lalu, dia melakukan perjalanan ke rumah Yun, dan mengambil beberapa tetes darah dari kerabat sedarah Yun Qingyan yang masih hidup, dan menyimpannya untuk digunakan nanti. Sekarang, menemukan Yun Qingyan hanyalah masalah waktu. Dia tidak terburu-buru. Ledakan. Pada hari ini, di alam Nisen, tiba-tiba ada getaran dan raungan dahsyat, bergema ke segala arah. Makhluk di semua alam dewa dapat dengan jelas mendengar suara keras. Pada saat yang sama, di satu arah alam Nisen, sinar cahaya berwarna-warni muncul, menyilaukan dan menarik perhatian. Apa itu? Penglihatan dari langit, mungkinkah ada harta karun yang lahir di sana? Kelahiran harta karun. Saya pikir itu terlihat seperti terobosan oleh orang kuat. Saya telah membaca sebuah buku kuno, dan pemandangan ini agak mirip dengan catatan di atas. Ini tentang visi seseorang yang menerobos dan melangkah ke dalam dunia. Di seluruh alam Nisen, mata tertuju pada tempat di mana sinar cahaya muncul, dan semuanya tertarik padanya. Sebelum ini, Duan Lingtian, yang berada di halaman rumah keluarga Xia, sudah merasakan gerakan di sana, segera bangkit dari langit, melihat ke sana, dan sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Tuan Xiao, akhirnya membuat terobosan.
Meski jaraknya jauh, dia masih bisa yakin bahwa ini adalah terobosan dari World Master Xiao Mubai. Dengan latar belakang World Master Xiao, kali ini melangkah ke Realm of World Venerable, kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari Zhang San. Duan Lingtian diam-diam berpikir, sejak dia melangkah ke tingkat ketujuh Seon, selain keluarga dan teman-temannya, orang yang paling umum adalah Xiao Mubai, penguasa alam penentang dewa. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Mubai terus meminta nasihat darinya, itu sama saja dengan menarik wolnya, tetapi dia tidak peduli. Lagi pula, ketika dia masih bayi, Tuan Dunia Xiao telah memberinya banyak bantuan. Katakan apa-apa lagi, dikatakan bahwa sebelum dia meninggalkan alam Nisen dan melangkah ke dunia luar, kolam Divine Yunquan yang dia dapatkan memberinya bantuan besar ketika dia baru saja memasuki dunia luar. Rahmat air yang menetes harus dilunasi pada musim semi, ini selalu menjadi kode etik Duan Lingtian. Setelah bergaul selama beberapa waktu, dia juga mengetahui latar belakang orang dalam Xiao Mubai dengan sangat baik. Dia tahu bahwa meskipun dia adalah kekuatan dari banyak orang terhormat dunia setengah langkah di alam Nisen, tetapi dalam pertarungan nyata, sama sekali tidak ada setengah lainnya, langkah mulia dunia bisa melawan dia, lawannya. Pada saat yang sama, sekelompok tokoh keluar dari berbagai tempat di alam Nisen dan bergegas menuju negeri sinar cahaya. Mereka memang sekelompok orang kuat dari alam Nisen. Selamat kepada World Master Xiao, melangkah ke Realm of World Venerable. Selamat, Tuan Xiao. Sekarang, tidak hanya penguasa dunia setengah langkah lainnya dari alam Nisen telah tiba, tetapi bahkan Zhang San, seorang penguasa dunia luar, telah bergegas ke tempat kejadian dengan beberapa penguasa dunia setengah langkah dari keluarga Zhang, dan menyapa Xiao Mubai yang baru saja menerobos. Selamat. Setelah Xiao Mubai menerobos, tangannya gatal tak tertahankan. Melihat kehadiran Zhang San, Lai Xingxi segera berkata, "Saudara Zhang, saya baru saja membuat terobosan dan saya belum sepenuhnya membiasakan diri dengan Xinli. Anda dan saya memiliki permainan untuk membantu saya berkenalan dengan kekuatan baru." Bagaimana? Zhang San tertawa ketika mendengar kata-kata, "senang membantu." Segera, mata setengah langkah terhormat dunia dan sekelompok orang kuat di sekitar mereka semua cerah. Saya pikir ini adalah waktu yang tepat. Awalnya, mereka hanya datang untuk memberi selamat kepada penguasa dunia Xiao Mubai atas terobosannya, tetapi mereka tidak menyangka memiliki kesempatan untuk menyaksikan dua pembangkit tenaga listrik terhormat dunia bersaing satu sama lain. Ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi mereka untuk mengamati di titik. Duan Lingtian menerima pesan dari Xiao Mubai saat ini, mengundangnya untuk menjadi tuan rumah pertandingan antara Xiao Mubai dan Zhang San, sehingga mereka dapat melakukan pertarungan yang sengit. Duan Lingtian setuju. Pada saat yang sama, dia menyapa paman ketiganya Xia Jie dan ayah mertuanya Xia Yu, keduanya sangat tertarik, jadi dia membawa mereka bersamanya. Sejak KR bangun, di bawah mediasi KR, hubungan antara dia dan Xia Yu telah banyak mereda bagaimanapun, ini adalah ayah KR. Belum lagi yang lainnya, anggap saja demi KR, beberapa hal di masa lalu tidak boleh disalahkan pada pihak lain. Saya ingin memanggil leluhur, tetapi saya tidak menyangka leluhur sudah ada di sana. Di tengah jalan, Xia Jie berkata sambil tersenyum. Baru saja, dia mengirim pesan ke leluhur tertinggi keluarga Xia, tetapi pihak lain menjawab bahwa dia sudah berada di tempat kejadian, menunggu keponakannya Duan Lingtian memimpin diskusi. Sekelompok orang kuat dari alam penentang dewa sedang menunggu. Aku, Xia Jie, secara tidak langsung juga termasuk dalam daftar tunggu. Melirik Duan Lingtian di sampingnya, kesombongan Xia Jie tiba-tiba meningkat. Dibandingkan dengan pelarian Xia Jie, Xia Yu tampak jauh lebih tenang. Tentu saja, hati tidak damai. Namun, di depan menantu laki-laki ini, dia benar-benar tidak bisa sesantai kakak ketiganya, lagi pula, dia tidak melakukannya dengan baik di masa lalu. Hanya adik laki-laki ketiga saya, biasanya terlihat tidak bermoral, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia akhirnya melihat ke belakang, dialah yang memiliki penglihatan terbaik. Terobosan Tuan Xiao, orang yang paling kuat di alam penentang dewa, kecuali mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan, mereka mungkin semua pergi untuk memberi selamat. Duan Lingtian tertawa. Xiao Mubai, penguasa dunia alam dewa Ni, berbeda dari penguasa dunia alam dewa Ni lainnya. Tuan dunia itu jarang muncul dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka semua mencari terobosan dan ingin melangkah lebih jauh. Sebab, dalam malapetaka 10.000 tahun belakangan ini, mereka semua mulai terasa berat.
Jika tidak ada cara untuk melangkah lebih jauh, akan ada dua bencana lagi, dan mereka mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir Xiao Mubai yang telah memimpin berbagai urusan alam penentang Tuhan, bahkan jika itu adalah pertemuan yang paling kuat, Xiao Mubai yang mengatur dan memimpinnya. Mengetahui terobosan Xiao Mubai, sekelompok orang yang sangat kuat yang berurusan dengan Xiao Mubai pada hari kerja, mengapa tidak pergi untuk memberi selamat padanya. Segera, Duan Lingtian membawa Xia Jie dan Xia Yu ke tempat kejadian. Tuan Duan Lingtian, Tuan Duan Lingtian. Sekelompok makhluk tertinggi dari alam Nisen memberi hormat kepada Duan Lingtian dengan hormat ketika mereka melihat Duan Lingtian muncul. Pada saat ini, Duan Lingtian juga menemukan bahwa di belakang banyak orang yang paling kuat, masih ada beberapa orang, dan 9 dari 10 adalah junior dan junior mereka, yang datang untuk menonton pertempuran yang mulia dunia bersama. Tapi, bisakah mereka melihat gerak-gerik Jizun dengan jelas? Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian memikirkan Xia Jie dan Xia Yu yang telah dia bawa, dan merasa lega sesaat. Xia Jie dan Xia Yu juga pasti tidak bisa melihat gerakan Jie Zun dengan jelas. Alasan mengapa mereka tertarik mungkin lebih karena mereka merasa merupakan kehormatan dan kehormatan besar untuk berada di kesempatan pertempuran yang mulia dunia. Adik laki-laki. Setelah Duan Lingtian menyapa Xiao Mubai dan Zhang San, sebuah suara yang tiba-tiba dan menyenangkan datang dari tidak jauh, menarik perhatian Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata itu, dia melihat sekilas, dan segera melihat 3 sosok yang dikenalnya. Itu adalah 3 orang dari istana dalam Akademi Wanfa. Kakak laki-laki kedua Hong Yifeng, kakak laki-laki ketiga Yang Yuchen, dan kakak perempuan keempat Lang Chunyuan. Lang Chunyuan yang menyapanya. Kakak senior keempat, Duan Lingtian menyapanya dengan senyuman. Kakak keempat ini, setelah dia melangkah ke tingkat ke-7 Seon dan kembali ke alam penentang dewa, dia pergi ke Akademi Wanfa. Saat itu, dia ditinggalkan sendirian di istana dalam. Kakak laki-laki kedua Hong Yifeng dan kakak laki-laki ketiga Yang Yuchen tidak ada menurut apa yang dikatakan oleh kakak perempuan keempat, kedua kakak laki-laki itu telah pergi ke suatu tempat di luar batas. Itu diambil oleh kakak perempuan Huang Fu Mengyuan. Meskipun diketahui bahwa ia telah menjadi eksistensi terkuat kedua dari tingkat ke-7 setelah pemutusan sejarah, dan dapat disebut tak terkalahkan, namun kakak perempuan keempat ini tetap tidak mengubah niat aslinya dan memanggilnya adik laki-laki. Buat dia merasa murah hati. Lagi pula, karena dia telah mencapai seperti sekarang ini, kecuali kerabat dan anggota keluarganya, hanya sedikit orang yang dapat memperlakukannya dengan bebas seperti di masa lalu. Pada saat itu, dia tinggal di istana bagian dalam Akademi Wanfa selama beberapa hari, dan memberikan saudari senior keempat ini beberapa harta yang berguna untuk kultivasinya, serta kekuatan tertinggi. Baru kemudian pergi. Sebelum pergi, dia juga menyapa pihak lain, jika Anda menemui masalah, Anda dapat pergi ke keluarga Xia, Tanah Para Dewa, untuk menemukannya. Duan Lingtian juga memiliki perasaan yang berbeda terhadap garis keturunan istana Akademi Wanfa. Tidak hanya adik perempuan senior ini, tetapi kedua kakak laki-laki itu juga banyak membantunya dalam pertumbuhannya, bisa dikatakan dia bisa menjadi seperti sekarang ini, semua berkat mereka. Kakak senior kedua, kakak senior ketiga. Duan Lingtian menyapa Lang Chunyuan sambil tersenyum, sambil menatap Hong Yifeng dan Yang Yuchen. Tidak terlihat selama bertahun-tahun, Hong Yifeng tidak banyak berubah. Sebaliknya, aura Yang Yuchen bahkan lebih berdebu, dan ada semacam sublimasi dalam temperamen, mungkin itu adalah terobosan dalam 4 alam langit dan bumi. Adik laki-laki, Yang Yuchen menyapa dengan senyuman. Dialah yang mengundang Duan Lingtian untuk memasuki istana dalam Akademi Wanfa saat itu. Dapat dikatakan bahwa dia dan Duan Lingtian adalah yang paling akrab. Selain itu, ketika dia kembali baru-baru ini, dia mendengar saudari junior keempat berbicara tentang kembalinya junior kecil ini. Jadi dia tidak bermaksud untuk meningkatkan rasa jarak antara dirinya dan junior kecil ini. Kecil, kakak kedua Hong Yifeng tampak sedikit ragu-ragu, dan dengan hati-hati melirik wanita terkemuka di depannya. Sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh pihak lain. Kakak ketiga, adik keempat, kamu terlalu kasar. Ini adalah salah satu dari 2 pembangkit tenaga listrik tingkat 7 di alam penentang dewa kami. Kami harus dengan hormat memanggilmu, Tuan. Yang berbicara adalah wanita yang berdiri di depan Yang Yuchen, Lang Chunyuan dan Hong Yifeng. Wanita itu tinggi, dengan penampilan cantik dan gagah, dia mengenakan jubah putih,
rambut panjang seperti air terjun, dan memiliki temperamen yang luar biasa. Huangfu mengyuan, saya telah bertemu Tuan Duan Lingtian. Setelah wanita itu menegur Yang Yuchen dan Lang Chunyuan, dia dengan hormat memberi hormat kepada Duan Lingtian. Matanya tampak tenang, tetapi Duan Lingtian masih menangkap gelombang jauh di matanya. Jelas bahwa hati tidak sedamai permukaan. Ternyata itu adalah kakak perempuan. Duan Lingtian sudah menebak identitas wanita ini barusan. Dia seharusnya adalah kakak perempuan Huangfu Mengyuan dari garis dalam Akademi Wanfa yang belum pernah dia temui sebelumnya. Kakak perempuan, tidak perlu bersikap sopan di antara kita kakak perempuan dan laki-laki. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya tingkat kultivasi saya hari ini. Saya masih junior dari garis keturunan dalam Akademi Wanfa, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Sebelum Huangfu Mengyuan dapat berbicara, Lang Chunyuan telah berkata, "Kakak, aku sudah memberitahumu sejak lama, kakak muda tidak akan peduli dengan etiket klise ini. Terakhir kali aku sendirian di rumah, dia kembali kepadaku dan kedua kakak laki-lakinya. Meskipun temperamennya telah berubah drastis, temperamennya masih sama seperti sebelumnya. Adik laki-laki masih adik laki-laki yang sama, dan tidak pernah berubah." Meskipun, Duan Lingtian tidak pernah berhubungan dengan kakak perempuan Huangfu Mengyuan di masa lalu. Namun, dari mulut kakak ketiga Yang Yuchen dan kakak perempuan keempat Lang Chunyuan, saya tahu orang seperti apa kakak perempuan ini. Karena itu, dia selalu menghormati kakak perempuan ini. Mungkin itu Aiwu Jiwu. Kakak senior ini telah melangkah ke ranah yang terkuat. Duan Lingtian menemukan ini ketika dia datang ke sini sekarang. Huangfu Mengyuan tampaknya sudah menjadi orang yang kuat, dan diperkirakan dia bukan orang kuat biasa. Ini memberi orang perasaan yang sama seperti Xiao Mubai sebelum terobosan. Karena kamu sudah mengatakannya, adik kecil, maka aku tidak akan sopan padamu. Tatapan Huangfu Mengyuan terhadap Duan Lingtian juga melunak dalam sekejap, dan berkata sambil tersenyum. Mereka semua adalah saudara dan saudari dari sekte yang sama, jadi tidak perlu kesopanan. Duan Lingtian juga ramah, dengan senyum menyegarkan di wajahnya. Pada saat ini, Xiao Mubai datang dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Duan Lingtian, awalnya saya ingin memperkenalkan Anda ke pembangkit tenaga semi Santo baru dari alam penentang Tuhan kami, tetapi saya tidak berharap Anda menyapa terlebih dahulu. Ya, kamu masih bersaudara dari sekte yang sama. Kamu adalah kakak perempuan yang hebat. Sebelum kamu menerobos ke alam terkuat, kamu benar-benar menjadi dewa atas yang tak terkalahkan, dan kamu juga memahami cara melahap 4 cara langit dan bumi ke tingkat kelima. Dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan setidaknya telah memahami satu hukum ke negara bagian Dzogchen, dan jika tingkat kelima langit, bumi, dan 4 cara ditambahkan, mereka dapat disebut teratas di antara dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Keberadaan seperti itu, begitu melangkah ke ranah yang terkuat, langsung menjadi setengah langkah dunia yang terhormat." Saat memperkenalkan Huangfu Mengyuan, mata Xiao Mubai juga sangat rumit. Huangfu Mengyuan juga merupakan bintang yang sedang naik daun yang telah dia perhatikan sejak awal, bahkan sebelum Duan Lingtian dan Feng Qingyang memperhatikan Huangfu Mengyuan. Jika tidak ada Duan Lingtian dan Feng Qingyang, di era ini, Huangfu Mengyuan pasti berkembang pesat. Sangat disayangkan bahwa dia tidak terlalu beruntung, menari dengan dua pelaku kejahatan yang sebenarnya pada saat yang sama, bakat asli dari pelaku kejahatan yang tak tertandingi, tetapi tampaknya tidak terlalu unggul. Baru hari ini aku mengetahui bahwa dia menerobos ke kondisi terkuat di dunia luar, dan kembali dengan kekuatan dunia setengah langkah yang terhormat. Sementara Xiao Mubai menghela nafas, dia tampak lega, mulai sekarang, kita memiliki satu lagi dunia setengah langkah yang terhormat di alam Nisen. Selain itu, aku khawatir tidak butuh waktu lama baginya untuk menyusulku dan melangkah ke Realm of Venerable Realm. Lagi pula, dia jauh lebih muda dariku. Xiao Mubai sangat optimis dengan Huangfu Mengyuan. Segera setelah Xiao Mubai menyelesaikan kalimatnya, sebelum Duan Lingtian dapat menjawab, perhatian sekelompok orang kuat yang menentang kehadiran alam dewa semuanya tertarik oleh Huangfu Mengyuan. Setengah langkah menghormati dunia, yang ini ternyata adalah yang mulia dunia setengah langkah. Bagaimana penjahat yang begitu menakutkan bisa keluar dari istana dalam Akademi Wanfa? Duan Lingtian baik-baik saja, tapi sekarang ada lagi Huangfu Mengyuan. Ini keterlaluan. Selamat, kakak, kamu telah membuat terobosan dan menjadi setengah langkah terhormat dunia. Duan Lingtian kembali sadar, dan memberi selamat kepada Huangfu Mengyuan berulang kali. Anda tahu, sebelum itu,
kakak perempuan yang dia pelajari dari dua kakak laki-laki adalah dewa tingkat tinggi yang lebih kuat. Tapi saya tidak menyangka bahwa itu ternyata adalah dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, dan beberapa waktu lalu, dia melangkah ke alam terkuat dan menjadi setengah langkah terhormat dunia. Kamu tidak ada bandingannya dengan adik laki-laki. Huang Fu mengiwan menggelengkan kepalanya, adik laki-laki, ketika kamu melangkah ke tingkat ketujuh dari yang terkuat, dan membiarkan surga memberitahu dunia untukmu, aku masih dewa tingkat tinggi. Jika Anda dan Tuan Feng Qing yang tidak melangkah ke tingkat ketujuh Seon satu demi satu, menyebabkan surga menurunkan menara Tian-Tian, bahkan jika saya menemukan kesempatan untuk masuk ke Seon beberapa waktu lalu, saya mungkin akan melakukannya. Jangan sentuh, apalagi injak. Into Seon. Di masa lalu, meskipun dia adalah dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, dia tidak terburu-buru untuk melangkah ke alam terkuat. Karena, dia ingin menantang kesengsaraan surgawi alam terlarang di tingkat dewa atas. Meskipun, dalam sejarah alam segudang dan bahkan dunia luar, semua dewa tingkat tinggi yang mencoba alam tabu kesengsaraan surgawi semuanya mati di bawah kesengsaraan surgawi, tetapi dia masih ingin mencobanya. Begitu dia berhasil melewatinya, dia akan mematahkan belenggu dan menjadi eksistensi pertama yang selamat dari alam tabu setelah partisi sejarah, dan dia diharapkan mencapai tingkat ketujuh dari yang terkuat, melampaui Jizun dan orang suci. Namun, hanya dalam proses usahanya, tiba-tiba suatu hari, teks jalan surga muncul dan memberitahunya. Ada seseorang yang telah selangkah lebih maju darinya, dengan basis budidaya dewa yang lebih tinggi, dia telah selamat dari alam tabu, dan bahkan Tiandao mengatakan bahwa dia diharapkan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat ketujuh pertama setelah sejarah dipotong mati. Dan orang ini tidak asing baginya yang memiliki dua adik laki-laki di sisinya saat itu. Duan Lingtian dari alam anti-dewa. Ini adalah junior kecilnya yang belum pernah dia temui. Kakak junior dari istana dalam Akademi Wanfa. Itu adalah Yang Yuchen, adik laki-laki ketiga yang mengetahui mutiara dengan matanya, dan membawa kembali stok potensial dari garis keturunan istana dalam Akademi Wanfa. Tentu saja, bahkan adik laki-laki ketiganya Yang Yuchen tidak pernah bermimpi bahwa adik laki-laki mereka suatu hari akan berjalan di depan kakak perempuannya. Saat itu, dia kaget. Di era tempat dia tinggal sekarang, ada langkah penting yang diambil oleh dewa tingkat tinggi. Dia melihat harapan, sekarang Fajar, pimpin dia ke depan. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa tidak lama kemudian, orang lain selamat dari alam tabu, dan dia melakukannya sebagai dewa tingkat menengah, dan dia juga berasal dari alam penentang dewa seperti dia. Menurut apa yang dikatakan adik laki-laki ketiganya, orang ini memiliki nama dan nama belakang yang sama dengan tuan adik laki-lakinya, dan 9 dari 10 mereka adalah orang yang sama. Pada saat itu, selain terkejut di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan semacam, karena dia dilahirkan di surga dan yang, bagaimana dia bisa dilahirkan di Mengyuan. Pikiran. Setelah itu, dia menyaksikan kata-kata Dao of Heaven muncul lagi, mengumumkan bahwa keduanya telah memasuki tingkat ketujuh dari yang terkuat satu demi satu, menjadi eksistensi di atas orang suci dan pemuja dunia. Dia sudah siap, bahkan jika panggilan dari alam yang paling kuat datang lagi, dia akan menolak semuanya, hanya karena dia ingin menjadi seperti adik laki-lakinya, dengan basis kultivasi dewa yang lebih tinggi untuk bertahan dari malapetaka tabu dunia. Karena, dengan basis kultivasi dari alam terkuat, hampir tidak mungkin untuk selamat dari malapetaka alam tabu. Kesulitannya diakui lebih besar daripada kesulitan para dewa atas. Beberapa orang bahkan secara belak-belakan mengatakan bahwa perbandingan keduanya sangat berbeda. Kalau tidak, setelah sejarah terputus, tidak mungkin tidak ada keberadaan seperti itu yang lahir. Tidak lama kemudian, pagoda Tian-Tian muncul, dan jimat surga datang, dan kemudian ada seorang suci dari suatu tempat di luar dunia, dan dunia yang dihormati dari 1000 alam berhasil melewati alam tabu. Pada saat itu, dia tahu bahwa meskipun dia menjadi yang terkuat, dia masih memiliki harapan untuk mengambil langkah itu. Oleh karena itu, panggilan dari alam yang paling kuat muncul kemudian, dan dia menerima bimbingan, melangkah ke alam yang paling kuat, dan menjadi penguasa dunia setengah langkah. Miss Elder Master tidak masuk akal, saya hanya beruntung. Setelah Duan Lingtian tersenyum ringan, dia memandang Xiao Mubai dan Zhang San di samping, dan berkata, saya akan berbicara baik-baik dengan kakak perempuan dan kakak laki-laki saya setelah diskusi antara Realm Master Xiao dan yang lainnya selesai. Bagus. Huang Fu Mengyuan juga mengangguk sambil tertawa,
tujuannya datang kali ini tentu saja untuk menyaksikan pertukaran antara Realm Master Xiao dan Jizun Zhang San yang berasal dari alam Ascension. Tidak selalu mungkin untuk melihat dunia saling menghormati. Setidaknya, dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Tuan Duan Lingtian, sebenarnya, kami tidak terburu-buru. Kalian para senior dan saudara dapat berbicara tentang masa lalu terlebih dahulu. Zhang San berkata berulang kali, sangat rendah hati. Ini Tuan Duan Lingtian, dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga menyelamatkan hidupnya. Tunggu sebentar, apa yang terjadi? Dia baik-baik saja, ya? Kita bisa membicarakannya nanti. Xiao Mubai juga mengikuti. Tidak apa-apa bagiku dan kakak perempuan dan kakak laki-lakiku untuk kembali dan membicarakan masa lalu secara pribadi. Saat kata-kata Duan Lingtian jatuh, sekelompok orang paling kuat di alam penentang dewa di sekitarnya bubar untuk menonton, mata mereka dipenuhi antisipasi. Meskipun Duan Lingtian dan yang lainnya mengenang masa lalu di depan umum, mereka tidak keberatan. Namun, dia tidak melupakan tujuan perjalanan ini. Saksikan pertempuran dunia Zun. Segera, di bawah naungan Duan Lingtian, Xiao Mubai dan Zhang San memasuki tubuh batinnya untuk bertarung di dunia kecil. Dia secara khusus mengalokasikan area bagi mereka untuk melakukan pertempuran yang sengit. Yang lain juga masuk untuk menyaksikan pertempuran di dekatnya. Tidak perlu bersembunyi terlalu jauh, dengan hadirnya Duan Lingtian untuk melindungi mereka. Semua orang dapat dengan jelas melihat pergerakan Xiao Mubai dan Zhang San yang berada tepat di depan mereka. Tentu saja, saat keduanya bergerak cepat, kebanyakan orang masih belum bisa melihat dengan jelas. Lagi pula, di antara orang-orang yang hadir, hanya ada beberapa orang di atas setengah-setengah yang mulia. Selain beberapa penguasa dunia lama, hanya ada satu Huangfu Mengyuan yang merupakan setengah-setengah penguasa dunia. Adapun yang lain, mereka yang lebih kuat dari tingkat keempat tidak apa-apa, dan yang terkuat lainnya, dan mereka yang bahkan bukan yang terkuat, lebih merasakan atmosfer. Karena, ketika Xiao Mubai dan Zhang San bergerak, mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Mereka hanya melihat dua afterimage berkedip dan saling bersilangan, itu sangat cepat. Tuan Xiao beradaptasi dengan sangat cepat. Beberapa master dunia lama, serta Huangfu Mengyuan, juga menemukan dalam prosesnya bahwa Xiao Mubai berada pada posisi yang kurang menguntungkan pada awalnya, tetapi karena jumlah putaran meningkat, dia secara bertahap mendapatkan kembali keuntungannya. Setelah 100 trik, dia setara dengan Zhang San. Tentu saja, keduanya tidak menggunakan hukum untuk mengkloning, itu hanya konfrontasi antara dewa yang sebenarnya, lagi pula, itu hanya kompetisi, bukan pertarungan hidup dan mati. Tapi, meski begitu, Zhang San masih dalam tekanan besar. Sekarang, sekelompok orang sedang menonton, bahkan Tuan Duan Lingtian hadir, sepertinya tidak mungkin dia menjatuhkan seseorang yang baru saja menerobos ke ranah rasa hormat. Tapi, belakangan, dia tak berdaya. Xiao Mubai, setelah terbiasa lebih jauh, sebenarnya secara samar-samar menang. Pada akhirnya, ketika dia memikirkan apakah dia harus menggunakan klon hukum terlebih dahulu, Xiao Mubai berhenti lebih dulu, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Zhang, mari kita anggap itu sebagai seri untuk Anda dan saya hari ini. Terima kasih telah membantuku membiasakan diri dengan kekuatan Jie Sun hari ini. Mendengar kata-kata Xiao Mubai, mata Zhang San langsung menunjukkan rasa terima kasih, karena dia tahu bahwa Xiao Mubai memberinya muka dan memberinya langkah mundur. Duan Lingtian adalah satu-satunya yang bisa melihat ini di tempat kejadian. Bahkan Huangfu Mengyuan dan pemuja dunia setengah langkah lainnya hanya berpikir bahwa Xiao Mubai dan Zhang San benar-benar terikat. Meski begitu, mereka masih kaget dengan sejarah Xiao Mubai. Begitu dia menerobos, dia bisa seri dengan Zhang San, yang telah terkenal di 3 alam atas selama bertahun-tahun, dan mampu seri. Zhang San, meskipun dia bukan pembangkit tenaga listrik mulia dunia terkemuka di 3 alam atas, tetapi sebagai yang mulia dunia, dia masih sangat terkenal, tidak hanya terkenal di 3 alam atas, tetapi juga terkenal di 18 tengah. Orang-orang terkuat di alam menentang dewa yang hadir pada dasarnya mengetahui keberadaan Zhang San sejak lama. Kontes antara Jizun membuat keberadaan beberapa Jizun setengah langkah dan keberadaan Seon tingkat keempat masih belum memuaskan, dan mereka mengharapkan konfrontasi lagi di antara keduanya. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa pertandingan ini telah berakhir, dan jika mereka ingin menonton pertarungan keduanya lagi, mereka mungkin harus menunggu sampai keduanya membuat janji lagi.
Selamat kepada Realm Master Xiao, Anda memiliki kekuatan tempur seperti itu setelah memasuki alam semesta. Ini adalah restu saya melawan alam dewa. Beberapa master dunia lama memberi selamat kepada Xiao Mubai satu demi satu, dan mata mereka penuh dengan kecemburuan. Pada saat yang sama, mereka berkata kepada Xiao Mubai melalui transmisi suara. Tuan Xiao, saya tidak tahu apakah Anda dapat meminta Tuan Duan Lingtian memberi kami kompor kecil ketika Anda punya waktu. Xiao Mubai mampu menerobos begitu cepat, tentu ada alasan mengapa Xiao Mutian lebih berbakat dari mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa Xiao Mubai sama sekali tidak mungkin menerobos begitu cepat jika hanya mengandalkan Xiao Mubai. Di antara mereka, sebagian besar alasannya adalah karena Xiao Mubai dan Duan Lingtian dekat. Jika Anda mendekat, Anda secara alami akan mendapatkan bulan terlebih dahulu mengajukan beberapa pertanyaan tentang kultivasi dan mendengarkan khotbah pihak lain adalah hal yang lumrah. Saya hanya bisa mengatakan yang terbaik. Xiao Mubai secara alami tidak berani berjanji, lagi pula, bahkan jika dia meminta Duan Lingtian sendiri untuk mengajukan pertanyaan, dia sendiri merasa sedikit malu ketika turun berkali-kali. Tentu saja, dia telah memberikan bantuan kepada Duan Lingtian sebelum Duan Lingtian tumbuh dewasa. Namun, bantuan itu, jika Anda benar-benar menghitungnya dengan serius, Duan Lingtian telah melunasinya. Sekarang, dia berutang segalanya pada Duan Lingtian. Selain itu, dia pasti akan terus meminta nasihat Duan Lingtian di masa depan. Tujuannya selanjutnya adalah memasuki Menara Tongtian, melewati banyak pos pemeriksaan, dan mendapatkan jimat Dao Surga. Dan kemudian, dia akan mencapai Xeon 7 level untuk memenuhi impian ayahnya yang tidak terpenuhi. Karena itu, yang paling bisa dia lakukan adalah membantu beberapa orang mengangkat mulut. Adapun hasilnya, keputusan sepenuhnya ada pada Duan Lingtian sendiri. Semuanya, kalau begitu aku akan pergi dulu dengan kakak perempuan dan kakak laki-lakiku. Duan Lingtian melihat sekeliling ke Xiao Mubai, Zhang San dan yang lainnya, menganggukkan kepalanya, lalu menyapa Huang Fu Mengyuan dan yang lainnya, dan mengikuti mereka kembali ke istana dalam Akademi Wanfa. Tanpa mengganggu yang lain, mereka langsung kembali ke pesawat independen tempat garis keturunan istana bagian dalam berada. Adapun Xia Jie dan Xia Yu, mereka kembali ke keluarga Xia dengan nenek moyang orang yang paling berkuasa di keluarga Xia. Adik laki-laki, kamu dan tuanmu sama-sama berada di tingkat ketujuh yang terkuat, kekuatanmu hampir sama, atau kamu lebih kuat darinya. Kakak keempat Lang Chunyuan mengedipkan matanya yang besar, bertanya pada Duan Lingtian seperti bayi yang penasaran. Sebenarnya, dia ingin bertanya sejak lama, tetapi kakak perempuannya telah menatapnya, membuatnya tidak dapat berbicara. Kira-kira sama. Duan Lingtian tersenyum dan berkata, secara alami tidak mungkin untuk tidak menatap tuannya, bahkan jika itu tidak terjadi. Dalam obrolan berikutnya dengan beberapa saudara dan saudari senior, Duan Lingtian kehilangan akal untuk sementara waktu. Setelah terganggu sejenak, dia kembali sadar, ada yang salah dengan tanah yang ditinggalkan oleh para dewa, tetapi avatar hukum waktu yang dia tinggali di sisi Xia bisa menyelesaikannya. Putranya, Duan Niantian, yang meminta bantuannya.